Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak tetap selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, rajin ibadah dan hormat serta patuh terhadap orang tua. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, sesuai janji Bu Nuki akan menjelaskan tentang ciri-ciri puisi, yaitu materi kelas 4, semester 2, tema 6, cita-citaku, Mupel Bahasa Indonesia. Nah, perhatikan teks berikut anak-anak. Di teks ini tentu anak-anak melihat yang berbeda. Apa yang berbeda? Kata-katanya lebih singkat, ya, kalimatnya lebih singkat. Terus antara kalimat pertama dan kalimat kedua tidak langsung diteruskan setelah titik, tetapi ditulis di baris berikutnya. Nah, ini merupakan puisi anak-anak. Puisi berbeda dengan paragraf. Kalau di puisi kita tidak mengenal paragraf, tetapi kita akan mengenal yang namanya bait. Nah, perhatikan puisi berikut anak-anak. Suara indah alat musik. Ini adalah kalimat pertama anak-anak. Di sini Bu Nuki tuliskan dengan 1 karena kalimat pertama. Lanjut ya. Alunan tenang mendayu. Ini kalimat kedua. Lanjut. Ini kalimat ketiga dan ini kalimat keempat anak-anak. Ya, lanjut ya. Nah, kok ini berbeda ya antara 4 kalimat sebelumnya dengan kalimat ini kok penulisannya berbeda? Iya anak-anak, ini adalah bait kedua. Ini tadi bait pertama. Nah, kenapa ini dituliskan angka 1 lagi sama Bu Nuki? Karena ini adalah kalimat pertama bait kedua. Lanjut ya anak-anak ya. Ini kalimat keduanya, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Ini bait pertama, ini bait kedua. Bait pertama terdiri dari 4 kalimat, bait kedua pun sama 4 kalimat. Nah, perhatikan lagi. Loh, ini penulisannya beda lagi Bu Nuki. Ini urut dengan bait yang pertama tadi. Iya anak-anak, ini adalah bait ketiga ya. Nah, ini kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Nah, di sini juga Bu Nuki tuliskan, ini bait 1 atau bait pertama, ini bait kedua atau bait ketiga. Ya, jadi di puisi cita-citaku terdiri dari 3 bait. Paham anak-anak? Kalau ditanyakan berapa jumlah barisnya? Kalau ditanya jumlah barisnya, berapa jumlah baris puisi cita-citaku? Anak-anak jawab 12. Karena di sini ada 3 bait, setiap baitnya ada 4. Tetapi kalau anak-anak ditanya, berapa jumlah bait? Berapa jumlah baris bait pertama? Anak-anak cukup jawab 4. Itu ya, jelas? Paham? Oke. Lanjut ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rima. Rima adalah bunyi vokal akhir pada kalimat. Nah, dilihat anak-anak, bunyi vokal akhirnya. Ik ya, tapi K ini adalah konsonan, vokalnya I. Jadi, rimanya adalah I. U ya, bunyi vokal akhirnya U. Kita tulis U. Berbisik, sik, bunyi vokal akhirnya adalah I. Ya, meskipun terakhir adalah konsonan K, tapi kita lihatnya bunyi vokal. Terus bunyi vokalnya adalah U. Oke anak-anak. Nah, anak-anak biasanya rima ini dimisalkan dengan A, B, C, dan G. A untuk baris pertama, biasanya A. Nah, I ini karena ini baris pertama, maka kita misalkan sebagai A. Ya. Terus U pada baris kedua, karena baris kedua kita misalkan B. Kita lihat baris ketiganya. Oh, baris ketiga I sama dengan baris ke-1 atau pertama. Maka kita misalkan ini sebagai A lagi anak-anak. Dan baris keempatnya adalah U. Oh, sama dengan baris kedua. Jadi kita misalkan dengan B. Jadi dapat disimpulkan bahwa rima bait pertama adalah IU, IU, atau juga bisa kita misalkan sebagai AB, AB. Lanjut ya anak-anak. Nah, ini pada bait kedua anak-anak. Kalian lihat. Bunyi vokal akhirnya itu U.
pemainnya A. Nah, cita-citaku U. Iya, lanjut ya. Sama. Karena ini adalah baris pertama, maka kita misalkan sebagai A bacanya. Terus ini baris kedua, karena ini U, ini A kan berbeda, maka ini kita misalkan B. Jadi A, ini B. Nah, baris ketiganya sama dengan baris keempat, baris pertama, maka kita misalkan sebagai A lagi anak-anak. Demikian juga baris keempat, sama dengan baris kedua. Jadi kita misalkan sebagai B lagi. Jadi pada bait kedua ini rimanya adalah UA, UA, atau kalau dijadikan A, B, C, D jadi AB, AB. Jelas ya? Oke, lanjut ya anak-anak. Sekarang ciri-ciri puisi anak-anak. Yang pertama adalah penulisannya dituangkan dalam bentuk bait anak-anak yang terdiri dari baris-baris, bukan paragraf. Tahu ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Yang kedua, menggunakan diksi atau pemilihan kata yang bersifat kiasan, padat, dan indah, berbeda dengan tulisan lainnya. Dan pemilihan diksi ini mempertimbangkan adanya rima atau persajaan anak-anak agar bunyinya atau iramanya itu indah. Nah, unsur-unsur puisi di sini ada 4. Yang pertama adalah diksi. Diksi adalah pilihan kata agar kata yang pas sesuai dengan yang diinginkan oleh pengarangnya. Yang kedua adalah majas atau gaya bahasa agar puisi terlihat menarik. Yang ketiga adalah rima atau unsur bunyi, tadi sudah ya. Dan yang keempat adalah pencitraan atau imajinasi untuk memberikan kesan kepada pembaca tentang indera pembaca seperti citra pandang, citraan dengar, citraan rasa, dan citraan pengecapan anak. Nah, dan yang terakhir adalah perbedaan puisi lama dan puisi modern. Yang pertama, ya, puisi lama itu anonim. Artinya tidak ada nama pengarangnya. Sedang puisi modern atau puisi baru itu ada nama pengarangnya. Yang kedua, terikat jumlah baris, rima, irama, diksi, intonasi, dan sebagainya. Sedangkan puisi modern tidak terikat. Terus memiliki gaya bahasa yang tetap. Kalau puisi modern, gaya bahasanya dinamis dan berubah-ubah. Terus yang terakhir, merupakan sastra lisan karena diturunkan dengan lisan secara ucapan. Tetapi kalau puisi modern isinya baru berisi tentang kehidupan. Nah, ini saja. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita segera bertemu dalam kesempatan yang lebih baik. Selamat siang anak-anak.